Kemarin sudah kita bahas bagian yang pertama, ihdina, berilah kami petunjuk. Apa arti petunjuk itu? Petunjuk adalah at-taufiq, rasa kecocokan yang ada di pikiran dan di hati kita. Allah memberi pikiran kita, cara berpikir kita dan juga perasaan kita sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Begitu kita merasa semacam itu, maka itulah hidayah yang namanya at-taufiq. Sebelum kita diberi hidayah yang namanya at-taufiq, kita diberi lebih dulu perangkatnya, yaitu akal, insting, dan indera untuk menangkap pelajaran. Setelah itu lalu Allah memberikan kita pengarahan. Yang tiga-tiganya itu juga disebut huda menurut Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang saya ingin melanjutkan dengan as-siratal mustaqim. Apakah yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim? Biasanya orang menerjemahkan as-sirat itu jalan, al-mustaqim lurus. Kadang-kadang ada yang mengacaukan siratal mustaqim dengan ajaran agama lain yang mengatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah jembatan serambut dibelah 7 yang membentang di atas neraka, lalu orang-orang melewati jalan itu menuju ke surga. Ini tidak masuk akal karena tidak mungkin calon penghuni surga disiksa lebih dulu seperti sate. Karena dia ditaruh di atas neraka, sedangkan neraka itu apinya tinggi sekali. Allah menggambarkan tingginya neraka, api di neraka itu di surat Al-Furqan. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafir. Ketika api itu melihat calon penghuninya, kemudian mereka itu gemuruh seperti yang sedang marah. Jadi orang-orang calon penghuni neraka itu masih di padang mahsyar. Api neraka yang agak jauh dari situ, agak jauh karena calon penghuni neraka itu banyak, maka lapangan untuk mereka mesti luas. Nah, api neraka itu naik turun bagaikan mengintai, mana calon penghuniku. Digambarkan idza ra'athum, ketika api melihat mereka, bukan mereka melihat api, tapi api yang melihat mereka. Jadi dengan begitu umpamanya ini ketinggian, api itu naik seperti mengintai, mana calon penghuniku. Itu kalau api yang sebesar itu kemudian ada calon penghuni surga berjalan di atasnya, itu kan lebih dari sate. Karena panasnya api neraka itu berlipat-lipat dibanding dengan api dunia. Dan kita juga membaca ayat yang misalnya dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang calon penghuni surga itu kalau bahasa Inggrisnya itu di usher, kalau bahasa kasarnya digiring. Kalau digiring kan kasar. Ya, dipersilahkan menuju ke surga dan pintu surga sudah terbuka. Beda dengan pintu neraka. Kalau pintu neraka, orang-orang berjalan menuju ke neraka, pintu masih tertutup. Sebelum calon penghuni neraka ini masuk, ditanya dulu oleh penjaganya, kenapa kamu ke sini? Ya, saya harus masuk neraka. Bukankah dulu kamu pernah mendapatkan peringatan tentang neraka ini? Iya, tapi kami membangkang. Jadi ada dialog. Dialog itu untuk meyakinkan bahwa tidak mungkin ada orang masuk neraka secara salah seperti di dunia ini, yang ada orang tidak bersalah tapi masuk ke penjara. Bukan hanya di Indonesia,
Di negara lain itu ada sebuah hari itu ada video selama 35 tahun berada di penjara, padahal bukan dia yang salah, apalagi di Indonesia. Itu di akhirat tidak mungkin ada orang nyasar ke neraka karena dipastikan dulu. Dan dialog itu sama dengan menghambat, menunda, tidak cepat-cepat masuk ke neraka. Neraka ini menyiksa, jangan buru-buru. Beda dengan surga, pintunya terbuka dan malaikat pun tidak bertanya. Karena kalau malaikat bertanya, itu sama dengan menunda. Kasihan. Mereka berlama-lama di padang mahsyar, kemudian mau di padang mahsyar itu panas sekali, ingin masuk ke surga yang sejuk, yang enak, ditanya dulu. Nggak usah banyak tanya, nggak usah bertanya. Nah, malaikat pun juga tahu diri, mereka tidak bertanya, mereka hanya mengatakan salamun alaikum, selamat, 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 beruntung kamu, selamat, beruntung kamu. Nah, itu kasih sayang Allah. Nah, jadi tidak ada gambaran Shiratal Mustaqim itu adalah rambut di belah 7, itu tidak ada, apalagi di atas api neraka. Itu mereka salah ajaran agama lain, tapi kita itu suka ikut-ikutan saja dengan agama lain. Tapi ya kita bisa memaklumi karena di Indonesia ini penduduknya dulu beragama lain, baru Islam itu dikenal oleh masyarakat belakangan, dan proses belajar itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan dalam proses belajar itu ajaran-ajaran agama yang terdahulu itu masih ada sisa-sisa, sehingga ada misalnya sesajen, itu sisa-sisa ajaran yang terdahulu. Alhamdulillah kita ini mendapatkan pencerahan sehingga makin hari makin terkikis. Tapi kita terus belajar supaya tidak ada sisa-sisa semacam itu, dan kita menyembah Allah itu dengan betul-betul murni, ikhlas, tidak menduakan Allah. Nah, oleh karena itu kita pelajari ketika kita mohon petunjuk kepada Allah ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Saya ambilkan ada angka 1 sampai 8. Itu 7 diantaranya saya ambilkan dari ayat Al-Quran. Kalau saya ambilkan dari Al-Quran berarti itu uraian oleh Allah sendiri. Dan 1 diantaranya saya ambil dari hadis. Rasulullah itu tugasnya memberi penjelasan tentang Al-Quran. Jadi dengan demikian apa yang saya bahas berikut ini insya Allah itu tidak mengada-ada. Yang pertama, yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah kebenaran yang ditempuh oleh Allah. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan hak. Allah berfirman bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali dengan hak. Tidak main-main, illa bil haq. Nah, Allah menciptakan alam raya dengan hak, maka sistem yang ada di alam raya ini juga dibikin secara hak, secara benar. Yang kita suka menyebut exact, objektif, dan sebagainya. Nah, kalau Bang Imad menyebutnya sunnatullah itu karakternya antara lain adalah dia selalu exact, tepat. Dan tepat itu artinya selalu countable, selalu counted, selalu dihitung. Dan sunnatullah itu objektif, tidak pandang bulu. Dan sunnatullah itu immutable, unchangeable, tidak berubah dan tidak bisa ditukar. Nah, itu penjabaran tentang hak. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dan berperilaku itu secara hak, maka perilaku Allah yang semacam itu adalah sirat al-mustaqim. Kalau kita baca as-sirat al-mustaqim, kalau kita baca sirat mustaqim, kalau di depannya pakai al, di belakangnya pakai al, kalau di depannya tidak pakai al, di belakangnya juga tidak pakai al. Ini kata-kata Nabi Hud. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum
ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Kata-kata Nabi Hud dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran. Berarti kata-kata Nabi Hud ini benar dan patut kita pelajari dan patut kita terapkan. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi. Aku bertawakal atau berserah diri kepada Allah Rabbi wa Rabbikum, yang mengatur aku dan mengatur kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Ubun-ubun dipegang. Ini berarti kata kias atau idiom. Kalau sapi dipegang ubun-ubunnya, dia nurut. Manusia dipegang ubun-ubunnya, nurut. Pegang ubun-ubun itu bisa fisik, dipegang ubun-ubunnya, rambutnya, tangan pegang lalu digeret, itu fisik. Tapi bisa juga ubun-ubun itu artinya isi. Di dalam ubun-ubun kita itu isinya akal. Berarti orang kalau dipegang akalnya, dia akan nurut. Kalau ingin orang lain nurut, nggak usah dipaksa, nggak usah dikepuk. Kalau diberi pengertian yang baik dan dia bisa memahami dengan baik, maka dia akan nurut. Mudah-mudahan seperti kita ini, kita disuruh bangun pagi-pagi terus ke masjid terus berjamaah. Kok nurut? Iya, karena ubun-ubun kita sudah dipegang oleh Allah. Artinya akal kita sudah diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita lapang dada mengikuti anjuran Allah, seperti sapi yang digeret itu. Tapi tentu beda nurutnya sapi dan nurutnya kita. Terus inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku itu mengikuti jalan yang lurus. Mustaqim itu dari kata qama, kemudian ditambah dengan alif hamzah sin dan ta menjadi istiqamah. Istiqamah artinya yang membuat tegak, jalan yang tegak. Kalau ke atas kita mengatakannya tegak, tapi kalau ke samping kita mengatakannya lurus. Mustaqim itu juga berarti konsisten. Konsisten itu artinya apapun yang kita lakukan itu bisa ditarik benang merah dalam rangka taat kepada Allah. Kita tidurnya dalam rangka taat kepada Allah. Kita makannya dalam rangka taat kepada Allah, atau dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau apapun yang kita lakukan itu bisa ditarik benang merah ke sana, berarti perilaku kita konsisten. Jadi mustaqim bisa berarti lurus karena nggak belok-belok. Bisa juga berarti konsisten karena semua bisa ditarik benang merahnya, tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Nah, ini Allah menciptakan segala sesuatu semacam itu, dikatakan ala siratim mustaqim, berarti the way Allah does, ya, cara Allah berperilaku itulah kebenaran. Oleh karena itu pantas kalau Allah itu berperilakunya secara itu, kemudian kemudian Allah menganjurkan kita untuk berperilaku semacam itu, pas. Jadi kita akan menjadi harmonis hidup kita dengan pencipta. Kalau kita berperilaku berbeda dengan pencipta, kita akan banyak masalah. Gak usah Allah tidak bersesuaian dengan Allah. Kita bekerja di satu perusahaan yang kecil saja, yang sebesar-besarnya perusahaan itu paling ribuan. Kalau Allah kan di dunia ini miliaran, dan isinya bukan hanya manusia, semua sudah tunduk kepada Allah. Kalau ada orang bekerja di suatu perusahaan, ada karyawan yang berperilaku berbeda dengan policy atau kebijakan direksi atau pemilik saham, itu akan masalah tujuannya. Dan karena dia berada di lembaga yang sudah ada sistem. Kita tinggal di alam raya, sistem sudah ada, sudah established. Kalau kita tinggal di alam raya dengan sistem yang sudah established, sudah jalan dengan baik, kok kita berperilaku berbeda, tergilas kita. Oleh karena itu, cara yang paling baik adalah nurut saja kepada Allah. Kemudian, nomor kedua,
Jalan yang lurus itu adalah kebenaran, kebenaran yang ditempuh oleh para rasul. Tentu saja karena Allah itu mengikuti kebenaran, al-haq tadi. Maka ketika Allah mengutus para rasul membimbing umat manusia, membimbing ke arah yang sama, sama dengan yang dilakukan oleh Allah tadi. Ayatnya bunyinya di surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad mengikuti termasuk utusan Allah, dan engkau mengikuti jalan yang lurus. Aneh kalau utusan Allah tapi mengajak ke perbuatan yang bertentangan dengan perilaku Allah. Yang ketiga, yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, tidak belok-belok. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ayat ini pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dengan cara membuat goresan di tanah, goresan garis lurus. Lalu Rasulullah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqimah, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti jalan yang banyak. Nah, lalu Rasulullah membuat gambar sebelah kiri dan kanan. Nah, sebelah kiri dan kanan ada beberapa garis. Nah, garis-garis yang lain itu adalah jalan-jalan yang lain yang disebut di sini as-subul. As-subul itu jamak dari sabil. Jadi ibaratnya misalnya jalan pemuda itu lurus dari Purwogadung ke perempatan Pramuka. Di sepanjang jalan itu ada jalan ke kiri dan ke kanan, jalan Sunan Derajat, jalan Layo, dan seterusnya. Ikuti jalan yang lurus, jalan pemuda itu. Kalau kamu ingin cepat sampai, jangan belok-belok ke cabang-cabang itu. Nah, itu Rasulullah memberikan gambaran semacam itu. Fatafarraqa bikum, kalau kalian mengikuti jalan yang belok-belok atau menyimpang tadi, kalian akan terpecah belah, akan sesat, tercerai-berai an sabilih, dari jalannya Allah. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui jalan yang menuju kepada Allah, gak usah kita ngikuti metode-metode lain yang bertentangan dengan itu. Kita boleh memakai metode berpikir, tapi tetap berpegang pada ketentuan Allah. Kita itu suka membuat kaidah-kaidah, tapi tidak semua kaidah itu menjamin kebenaran. Tidak semua kaidah, karena di dalam kaidah, menurut orang Arab, mereka punya istilah likulli qa'idatin istithna. Setiap kaidah pasti ada pengecualian. Maka kalau kita membuat kaidah, ingat kaidah itu yang membuat kita, bukan Allah. Apakah kaidah itu disebut madhab atau disebut manhaj, itu temuan manusia, metode. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti madhab atau mengikuti manhaj, kita ingat bahwa ini pola pikir kita supaya kita bisa berpikir sistematik, tetapi harus tetap mengacu kepada Quran dan hadis. Ya, tetap mengacu kepada Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis itu dari Allah dan dari utusannya, tidak boleh dikalahkan oleh pola pikir kita. Ya, kalau kita bisa begitu, maka berarti kita rendah hati kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kalau kita punya madhab, kemudian kita menganggap bahwa harus begini, itu nanti bisa mengalahkan ajaran Allah, karena setiap kaidah pasti ada perkecualian.
Saya tidak memberikan contoh yang detail karena kalau saya memberikan contoh yang detail saya khawatir ada di antara kita yang tersinggung, apakah yang mengikuti aliran ini, aliran itu, loh kok dia anti? Bukan, saya tidak anti. Saya mengajak menuju kepada Allah, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Ya. Saya teruskan. Yang keempat adalah jalan yang menuju ke Allah. Jalan yang menuju ke Allah itu ibarat fisik, secara fisik itu kalau kita dari Cililitan ke arah selatan, udah kita ikuti aja jalan itu, ujung-ujungnya kita akan ketemu Bogor. Karena jalan itu kalau kita ikuti ujung-ujungnya ketemu Bogor, kita akan disebut Jalan Raya Bogor. Begitu pula di Pulau Gadung, kalau kita ke arah timur, kalau kita ikuti nanti ujung-ujungnya ketemu Bekasi, lalu jalan itu disebut Jalan Bekasi. Begitu pula kalau ada perilaku atau jalan way of life, ya, perilaku jalan kehidupan, ujung-ujungnya kalau ketemu Allah maka itu adalah sabilillah. Sabil itu jalan, Allah itu Allah. Jadi sabilillah artinya jalan menuju ke Allah. Mirip dengan Jalan Raya Bogor, jalan menuju ke Bogor. Nah, jadi kalau dibilang beramal fi sabilillah, berjuang fi sabilillah, maka perjuangan dan amal itu harus ujung-ujungnya Allah. Misalnya, seringkali orang menganggap berjuang fi sabilillah itu perang. Sebenarnya berjuang fi sabilillah tidak harus dalam berarti perang. Perang itu hanya kalau terpaksa. Nah, kalau kita melakukan apapun itu ujung-ujungnya untuk mencari ridho Allah, maka itu adalah sabilillah. Di sini saya kutipkan yang tidak menyebutkan Allah sebagai Allah, tetapi menyebut Allah dengan Asmaul Husna. Wa yaral ladzina utul 'ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang-orang yang mendapatkan ilmu itu mengetahui bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah hak, kebenaran. Allah itu hak, maka firman-Nya Al-Quran juga hak, dan Rasulullah pasti mengikuti hak. Dan Al-Quran ini wa yahdi ila siratil azizil hamid, memberi petunjuk ke jalan menuju ke Al-Aziz. Al-Aziz itu yang maha perkasa, maksudnya Allah. Jadi siratil aziz sama dengan siratillah. Siratillah, sirat artinya sama dengan sabil. Jadi bisa disebut sabilillah atau siratillah. Di sini kata Allah diganti dengan Asmaul Husna, siratil aziz, jalan menuju ke Allah yang maha perkasa, al-hamid, dan maha terpuji. Jadi kalau kita mau gampang, udahlah ikuti aja Al-Quran. Pasti benar, nanti ujung-ujungnya akan ketemu Allah. Yang kelima, ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran atau kitabnya Allah, baik itu Al-Quran, Taurat, Injil maupun Zabur. Ini keterangan dari Rasulullah SAW yang dikutip oleh Ali bin Abi Thalib, kutipannya pendek sekali. As-siratul mustaqim kitabullah, jalan yang lurus adalah kitabnya Allah. Masih konsisten dengan yang tadi, ya, bahwa Allah itu hak, maka firman-Nya mesti hak. Al-Quran itu firman-Nya mesti hak. Allah, hak itu adalah jalan yang lurus, Al-Quran berarti jalan yang lurus, ya. Ini saya kira sudah jelas dengan sendirinya. Yang keenam, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah jalan untuk mengabdi kepada Allah. Ada beberapa ayat yang senada dengan ini, saya ambil hanya dua yang pendek. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Hendaklah kamu mengabdi kepadaku atau menyembah kepadaku. Mengabdi kepadaku ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita lakukan hanya tujuannya Allah, yaitu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita bekerja
untuk mendapatkan penghasilan. Untuk apa? Aku kepingin punya penghasilan yang lebih banyak daripada yang saya butuhkan, karena nanti akan ada penyanyi terkenal pentas di Jakarta. Misalnya dulu ada rencananya Lady Gaga. Jadi bekerja banyak, tujuannya apa? Nonton Lady Gaga. Itu ujung-ujungnya bukan Allah. Nah kalau seperti itu berarti bekerjanya bukan siratal mustaqim. Kalau kita bekerja, kenapa kamu bekerja? Aku diwajibkan oleh Allah memberi nafkah kepada istri dan anak-anakku. Aku tidak bisa melaksanakan kewajiban ini kalau aku tidak bekerja. Jadi aku bekerja ini bukan cari duit, tapi berusaha melaksanakan perintah Allah. Kalau saya tadi mengatakan bukan mencari duit, cari duit. Maksud saya gini, tujuannya bukan duit. Duit itu hanya sarana. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua sarana untuk menuju ke Allah. Bahkan saya berbicara begini, harus hanya sarana untuk menuju ke Allah. Tidak boleh ada tujuan yang lain-lain. Misalnya saya tampil di sini biar wah aku dianggap hebat, itu sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Aku tampil supaya terkenal, itu sudah menyimpang. Ya. Jadi jalan menuju Allah adalah semua adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Di ayat yang tadi disebut, yang menyebut Allah, menyembahlah kepadaku Allah. Ada yang lain, innallaha rabbi, ini kata-kata Rasul, ya, seorang utusan. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah atau mengabdilah kepadanya. Hadza siratal mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Yang ketujuh, jalan yang lurus atau siratal mustaqim adalah jalan kehidupan yang menjamin perilakunya masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah mengajak-ngajak kalian. Yad'u itu artinya memanggil. Memanggil dalam rangka mengajak. Yad'u itu memanggil. Kalau kita memanggil Allah artinya kita mohon. Karena kita memanggil Allah dalam rangka berdoa, mohon. Tapi ini Allah yang memanggil, tidak mungkin diartikan doa. Maka artinya memanggil untuk mengajak kita ila daris salam, menuju ke kehidupan yang selamat. Dar itu artinya biasanya kalau kita cari lihat di kamus, darun artinya rumah, baitun artinya rumah. Bedanya baitun dan darun itu apa? Baitun itu kalau bahasa Inggris mirip-mirip dengan house. Kalau house itu bangunannya. Kalau dar itu mirip-mirip dengan home. Home itu rumah tangganya. Kalau rumah tangga berarti kehidupannya yang abstrak. Kalau house atau bait itu yang konkret, kelihatan mata. Jadi dari salam bisa diartikan kehidupan yang selamat atau kehidupan yang sejahtera. Ada yang mengatakan bahwa Darussalam itu nama surga, maka suka disebutkan surga Darussalam. Jadi panggilan Allah, ajakan Allah itu pasti menuju ke surga bagi kita. Wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki menuju ke jalan yang lurus atau mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan yang menuju ke Darussalam. Nomor 8 lebih jelas lagi, yang dimaksud dengan hidayah atau siratal, petunjuk ke arah siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang menuju ke surga. Kalau hidup di dunia ini, way of life, cara hidup yang menuju ke surga. Tapi di padang mahsyar yang namanya siratal mustaqim, ya jalan yang menuju ke surga. Afaman yamshi muqiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang yang
berjalan sambil terjungkal-jungkal, dan yang dituju pun neraka. Sama dengan orang yang berjalannya itu dengan tegap mengikuti Shiratal Mustaqim. Lagi, ini jelas bukan Shiratal Mustaqim yang jembatan berupa rambut di belah 7, karena orang-orang yang berjalan di situ jumlahnya banyak dan mereka berjalannya tegap, ya. Jalannya tegap, tidak terjungkal-jungkal. Kenapa tegap dan yang lain terjungkal? Karena di padang mahsyar itu kondisi setiap orang berbeda. Lapangannya sama, tetapi ada yang merasakan sejuk, ada yang merasakan panas. Ada yang panas sedikit, ada yang panas sekali. Sehingga diibaratkan kalau berkeringat itu ada yang ibaratnya itu semata kaki, ada yang seperut dan sebagainya. Itu ibaratnya saking kalau jumlah keringat yang keluar itu berbeda-beda. Kok bisa begitu? Iya, karena di padang mahsyar itu orang yang calon penghuni surga itu otomatis akan ditempatkan di tempat yang dekat dengan surga. Jadi ada misalnya di sana surga, di sana neraka. Nanti di padang mahsyar ini orang yang calon penghuni surga itu sudah otomatis ditaruh di sini. Calon penghuni neraka di sini. Ini bisa digambarkan di surat Al-Furqan, surat Asy-Syu'ara. Allah menyebutnya, Nabi Ibrahim menyebutnya dan dikutip oleh Allah di dalam Al-Quran, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Uzlifat itu akan katanya sama dengan zulfa, dekat. Wa uzlifatil jannah, surga itu didekatkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dekat. Wa burrizatil jahimu, wa burrizatil jahimu. Masya Allah, saya mohon maaf, saya takut buat salah. Tadi saya sudah baca benar. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Sedangkan neraka jahim itu didekatkan bagi orang-orang yang suka melampaui batas. Jadi sudah dibagi per sektor. Kalau ini dekat dengan surga, maka angin yang menghembus di situ angin surga. Surga itu sejuk, maka kena anginnya saja sudah sejuk. Sama dengan kalau kita itu misalnya berdiri di depan pintu ruangan yang pakai AC, AC-nya kuat, maka kita di depan pintu saja sudah merasakan kesejukannya. Apalagi ini surga, anginnya itu sepoi-sepoi, udah dirasakan nikmat. Sedangkan dengan orang-orang yang durhaka itu burrizatil jahim. Burrizat itu artinya ditampakkan. Ditampakkan berarti sudah dekat, karena mereka bisa melihat. Dan nanti sudah terbagi. Nah, karena hembusannya itu adalah hembusan udara api, maka di sini panas sekali. Ditambah lagi orang yang di sektor kanan, dan saya menyebut sektor kanan karena ada ashabul yamin dan ashabul shimal, ya. Orang yang di sektor kanan itu juga ditambah lagi orang tertentu dikasih naungan. Menurut Rasulullah ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Antara lain adalah pemimpin yang adil dan orang yang selalu hatinya terkait dengan masjid. Jadi perhatian masjid itu tempat sujud. Jadi pikirannya nanti aku sholat zuhur, rencanaku jam sekian di sini. Sholat asar jam sekian di sini. Ya, kalau hatinya terkait dengan tempat sujud, berarti dia pikirannya sholat. Jadi jadwal itu yang disusun nomor 1 jadwal sholat dulu. Kegiatan yang lain itu menyesuaikan. Kita kebanyakan jadwal yang lain itu dulu, sholatnya nanti disisip-sisipkan. Itu bedanya. Nah, orang yang pikirannya itu sholat itu termasuk yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Nah, orang yang mengikuti jalan lurus, maka mereka akan mengikuti jalan yang sawiyan. Sawiyan itu kalau sawiyan di sini orangnya tegap. Dan bahkan menurut Rasulullah SAW
Meskipun itu jalannya lurus, bisa dipercepat lagi dengan tergantung amal masing-masing. Ada yang perjalanannya dari badan mahsyar ke surga itu secepat kilat atau lebih cepat lagi. Ada yang menunggang kendaraan, ada yang jalan kaki. Meskipun jalan kaki itu jalannya enak, tentu orang yang calon penghuni surga tetapi banyak dosa itu lewat di pinggirannya surga. Dan pinggiran surga itu kalau dia kepleset bisa masuk neraka. Nah di situ ada jembatan. Jadi jembatannya bukan lalu di atas neraka, tetapi jembatan itu ada di tebing yang di bawahnya ada neraka. Itu kan lalu bahasa kita itu kan jembatannya di atas neraka. Jadi bukan di atas api. Gitu. Nah itu jalan itu bermacam-macam. Seberapa mudah kita itu tergantung amal kita. Lalu Allah menganjurkan kita kalau sudah mengetahui jalan yang lurus, pegang teguh itu. Kalau kita berpegang teguh pada ajaran Allah, maka kita berarti mendapatkan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Ini relevan dengan ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ayat ini kalau mau ingat itu caranya wa may ya'tasim billah. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah itu di mana? Bukan lalu terus Allah kita pegang, tetapi ajaran-ajaran Allah. Al-Qur'an dan ajaran dari Rasulullah kita pegang teguh, kita ikuti. Kalau kita seperti itu, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Orang yang berpegang teguh itu berarti mendapatkan hidayah menuju ke siratal mustaqim. Jadi kalau kita berdoa terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, caranya gimana? Ini ikuti ajaran Allah. Nah, ajaran Allah itu yang mana? Quran. Nah, itu jawabannya di surat berikutnya di bagian awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi secara harfiah disebut ini Al-Quran, jalan yang hidayah yang kamu minta. Terus ayat ini menganjurkan kita pegang teguh itu, jangan bergeser. Bergeser itu bisa terjadi, bisa dikarenakan faktor eksternal, bisa faktor internal. Suka-suka kalau kita bekerja di perusahaan, kemudian kita keluar, nah, itu faktornya push atau pull. Kalau push itu di dalam perusahaan itu suasananya tidak menyenangkan, lalu terus kepingin keluar. Pull ditarik dan keluar. Kalau kita mengikuti ajaran Allah, bisa push, bisa pull untuk keluar dari itu. Kalau pull artinya kita melihat iming-iming. Kalau kamu mau nurut aku kasih kamu jabatan menteri, jabatan apa misalnya, nanti kamu dapat gaji dan sebagainya. Nah itu pull. Tapi kalau di dalam hati itu ada gangguan setan dan mengikuti, ada kedengkian dan sebagainya, maka kedengkian itu mendorong kita untuk menyimpang. Jadi hati-hati. Menyimpang dari pedoman Allah ini bisa disebabkan oleh faktor luar, bisa faktor dalam. Nanti kita akan membahas kalau kita sampai di surat An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas kita mohon perlindungan kepada Allah dari faktor internal kita yang buruk, min syarril waswasil khannas. Sedangkan dari faktor-faktor yang eksternal itu Al-Falaq, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu insyaallah kita bahas berikutnya. Indikasi orang yang memperoleh petunjuk adalah adanya kerelaan seseorang menempuh jalan yang lurus. Begitu mendapatkan pelajaran dari Al-Quran atau dari Rasulullah, langsung yes, aku mau. Nah, itu tanda bahwa itu mendapatkan hidayah. Allah mau menggambarkannya, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah,
itu dia merasa lapang dada mengikuti Islam. Islam itu artinya tunduk. Jadi begitu dibacakan, bukan lalu terus nanti dulu logikanya gimana dulu, suruh puasa nanti dulu manfaatnya apa. Wah, itu bukan dapat petunjuk. Kalau yang dapat petunjuk itu suruh puasa, yes. Jadi bulan Rajab sebentar lagi Ramadan. Terus kita puasa nggak usah banyak cincok, udah nggak usah cari alasan. Pokoknya suruh puasa dan sebagainya. Nah, itu mengikuti dengan lapang dada itu indikasi mendapatkan hidayah. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Orang yang memang bakatnya itu sesat, itu kalau ada ajaran Islam itu gedek dia merasa ini ajaran apaan ini? Lalu terus dianggap sebagai ini ajaran tidak toleran, ini ajaran radikal dan sebagainya. Nah, itu indikasi bahwa dia mengikuti jalan ini itu berat, karena logikanya sudah menyimpang. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan hidayah semacam itu. Dan hati-hati, setan selalu menggoda. Ini saya masukkan karena ada istilah siratal mustaqim juga di sini. Setan, iblis, ketika diusir dari surga, dia berjanji kepada Allah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Jadi dendamnya iblis karena dikeluarkan dari surga, dia berjanji, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Jadi ketika kita ingin mengikuti ajaran Allah, setan itu selalu duduk di situ, artinya dia akan menjadi hurdle. Kalau orang lari ada rintangan, dia akan menjadi rintangan. Mau ke masjid, aduh hujan. Nah, terus sebenarnya hujannya bisa juga itu tergantung ya. Rasulullah juga memberikan keringanan kalau hujan lebat kita boleh tidak ke masjid dan sebagainya. Terus misalnya capek gitu. Capeknya nggak masalah, tapi terus kemudian setannya bisik-bisik, udahlah kamu nggak usah ke masjid, di rumah aja, kan kamu capek. Nah itu bisikan-bisikan setan semacam itu yang biasa dilakukan oleh setan. Dan setan yang sudah kita ketahui beberapa waktu yang lalu, bahwa setan itu goda kita di depan kita, di kiri kita, di kanan kita, dan di kiri kita. Tapi setan tidak menyebut atas dan tidak menyebut bawah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghindari godaan setan, caranya selalu mohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ke bawah, artinya tawadhu, rendah hati. Begitu seseorang itu sombong, maka setan itu langsung masuk ke dalam dirinya. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.